Law ijtama'at annal ummata ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka bisyai'in qad kataballahu lak. Seandainya ada umat yang berkumpul di hadapanmu, ingin memberikan kebaikan kepada kamu, ingin menyembuhkanmu ketika engkau sakit. Misalkan bapak punya kanker, punya stadium 4, ada penyakit hipertensi sampai 200, dibawalah dokter spesialis dari Jerman, dibawalah dukun, tabib, macam-macam dibawa sampai 20 orang ingin menyembuhkan kita karena kita kena tensi atau kena kanker. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, meskipun sehebat-hebatnya dokter, tidak akan bisa menyembuhkan. Ala yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka bisyai'in qad kataballahu lak. Sebaliknya, walau ijtama'u, apabila ada umat berkumpul ala ayyadurruka bisyai'in, yang mana umat itu, orang-orang itu ingin mencelakaimu, ingin membunuhmu, lam yadurruka bisyai'in qad kataballahu alaik, maka mereka tidak akan bisa memberikan bahaya, memudaratkanmu, meskipun mereka punya kekuatan besar, kalau Allah tidak berkehendak kepadamu. Jadi kita nih kalau paham dengan doa wa tawallana fi man tawallait, kita nih tak risau Pak. Seberapa banyak orang-orang sudah membenciku, membuliku, memfitnahku, mengejek-ngejekku, mencaci makiku, dan bahkan mungkin ada orang yang ingin mencelakai, membunuhku. Kalau Allah tidak berkehendak, kita tak mati Pak. Jadi suatu ketika ada cerita Pak, tukang sihir bertobat, tukang santet bertobat. Datang tukang santet menyantet orang itu dengan cara dimasukkan racun di dalam minumannya. Dimasukkan racun karena ingin memastikan, dia tengok dari jarak jauh. Rupanya orang itu sudah ambil gelasnya, mau diminum Pak. Tak tahu tiba-tiba jatuh, pas pecah. Tak jadi diminum minuman yang ada sihirnya itu. Kenapa? Karena tiba-tiba jatuh, rupanya tangannya licin. Besoknya diulang lagi Pak, tukang santet nih. Ditaruhlah racun di minumannya, ditaruh di kantor. Ditengok dari jarak jauh. Diminum kayak diminum. Akhirnya memang diminum. Rupanya telepon masuk, pas mau minum, telepon dia masuk, ring. Ditaruh gelas itu Pak, ditelepon sama kawannya. Oh, gimana kabarnya? Di mana sekarang? Aku masih di Batam katanya. Jadi gimana? Aku sudah nyampe di Batam. Kenapa? Aku mau ngajak kamu traktir. Cepatlah, aku sudah ada di warung, aku sudah di restoran. Gak jadi minuman itu Pak, karena diajak makan keluar. Nah, usaha yang ketiga dilakukan, dimasukkanlah racun di dalam gelas itu. Ternyata sudah mau minum, kawannya datang ke kantornya. Assalamualaikum, pas mau minum Pak, tak jadi. Kenapa? Karena kawan datang, pelukan, akhirnya cerita-cerita, tak jadi diminum. Kata tukang santet, 3 kali aku sudah ingin membunuh orang itu dengan racun yang aku buat, tapi ternyata tak mati-mati. 3 kali prosesnya, bukan setiap hari Pak, butuh waktu 3 tahun dia Pak. Setahun pertama dia gagal karena gelasnya jatuh, setahun kedua karena dia nelpon, setahun ketiga karena kawannya datang. Apa maknanya? Sepintar-pintarnya, sehebat-hebatnya tukang santet ingin menyihir orang, kalau Allah tidak berkehendak, maka meninggal itu tidak akan pernah datang kepada manusia. Apa maknanya? Bapak Ibu, bapak-bapak sekarang punya penyakit akut, gak perlu takut mati. Karena banyak orang sekarang takut mati Pak. Banyak takut mati, tak keluar-keluar dari rumahnya. Kenapa Bapak tak pernah naik motor? Takut kecelakaan Pak Ustadz. Rupanya mati di kamar mandi, jatuh di kamar mandi, mati. Begitu juga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini Pak, seorang panglima perang. Di badannya ini ada sisa bekas pedang sejengkal bekas tombak, macam-macam di badannya. Jadi kalau sekarang penuh dengan jahitan lah misalkan. Tapi Khalid bin Walid bukan meninggal ketika waktu perang. Khalid bin Walid meninggal di tempat ibadah. Khalid bin Walid meninggal di tempat tidur ketika beliau lagi sakit. Padahal minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kematian yang syahid, matikan saya di waktu peperangan. Tapi ternyata Khalid bin Walid bukan meninggal di waktu perang, tapi meninggal di waktu sakit. Selamat datang sahabat-sahabat saya, Masya Allah. Ini sahabat-sahabat luar biasa, beliau pencari amalan subuh. Silakan. Apa maknanya? Kita tuh minta wa tawallana fi man tawallait, berikan pertolongan. Bahkan Allah sampaikan di surat Al-An'am ayat 17, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apa maknanya? Seandainya ada orang yang menimpakan kemudaratan kepadamu,
tapi dia tidak akan pernah berhasil, fala kasyifalahu illahu. Tidak akan pernah dia bisa memudaratkan, memberikan penyakit, mencelakai orang kalau Allah tidak akan buka itu. Wa iyamsaskallahu bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Sebaliknya ketika ada Allah ingin memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang, tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Kita diajarkan, Pak, dalam doa qunut ini bahwa kita nih benar akidah kita. Hanya menggantungkan kepada Allah, jangan pernah khawatir dengan cacian, jangan pernah merasa putus asa dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Meskipun orang banyak mencela kita, meskipun banyak orang ingin menzalimi kita, tapi kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi.